Itu tadi juga Presiden Prabowo sempat menawarkan diri gitu Pak menjadi mediator. Itu Bapak Betul. lihatnya kayak gimana Pak? Begini, itu ide yang bagus. Tapi Oke. timingnya bukan sekarang. Hmm. Ketika orang lagi perang, kita bilang mediator, siapa yang mau dengar gitu? Kalau perangnya meredah, gitu, baru kita bisa apa namanya mempertemukan dua belah pihak ini untuk perundingan. Ini orang lagi apa peluru kendali lagi berdesing, saling balas-balasan, mana bisa kita pergi ke situ? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin eh, saya baca di mana itu katanya Menteri Luar Negeri menghimbau kepada Menlu Iran untuk kembali ke meja perundingan, gitu. Loh, bukan Menlu Iran itu kan harus meja perundingan apa namanya membahas nuklir itu kan mencakup mencakup 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa. Jadi kalau mau kembali ke meja perundingan semuanya harus diajak, bukan hanya Menlu Iran, gitu. Semua 5 negara anggota tetap PBB plus Jerman dan Uni Eropa kembali berkumpul lagi, kan begitu. Nah ini kan tidak karena perjanjian em, 14 Juli 2015 JCPOA itu kan efektif sudah tidak berlaku. Jadi harus membuat perjanjian yang baru, artinya melibatkan semua stakeholder itu, bukan hanya Menlu Iran. Begitu harusnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau Presiden Prabowo benar nih Pak, ada bahwa dunia ini memang berada di titik rawan. Sebenarnya apa langkah konkret yang seharusnya diprioritaskan Indonesia? Mungkin singkat saja Pak. Begini, singkatnya begini. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi prediksi saya, jadi ada 3 skenario. Pertama itu skenario peaceful coexistence, itu sudah gugur, tidak terjadi lagi sekarang ini. Yang kedua adalah skenario yang disebut dengan bifurcated global order, yaitu kembali dunia yang terpecah menjadi 2 blok besar sama seperti di perang eh, dingin dulu. Eh, jadi Amerika Serikat, kemudian Kanada, kemudian Eropa dan Jepang akan menyatu, lalu sisanya termasuk Rusia, Cina, Iran, Pakistan dan segala itu akan pergi ke satu blok yang lain. Nah, tetapi kan kita sudah ada BRICS. Jadi BRICS ini adalah negara-negara middle power yang tentu bisa menjadi penyeimbang. Sehingga skenario kedua itu eh, sangat sulit. Mungkin yang terjadi adalah akan terjadi pengelompokan regional semacam BRICS ini akan terjadi. Gitu. Nah, skenario ketiga itu berbahaya itu itu disebut catastrophic global order, dunia tanpa aturan. Nah, saya khawatir kita sedang menuju ke situ. Katastrofi. Kenapa? Karena kan hukum internasional sudah tidak dianggap, hukum internasional sudah berlaku seperti hukum rimba, seperti begitu kan. Jadi kita menuju katastrofi global order. Nah, dalam katastrofi global order, apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau, setiap negara harus kembali memperhatikan dalam negerinya, memperkuat perekonomiannya sendiri, supaya semakin kecil ketergantungan terhadap dunia luar itu semakin baik bagi negara yang akan bisa lebih lama bertahan. Semakin besar ketergantungan kita secara ekonomi pada dunia luar akan membuat kita sangat fragile dan gampang tumbang ketika katastrofik global order itu terjadi. Jadi tidak mungkin dunia ini akan menjadi baik lagi seperti sebelumnya. Dengan kejadian perang ini, banyak kepentingan terlibat, maka ke depan dunia akan menjadi semakin kacau, semakin katastrofik. Sehingga eh, saya pikir benar yang Presiden katakan, kita bukan saja khawatir tentang apa yang akan terjadi, tapi bagaimana menyiapkan diri menghadapi itu. Harusnya Seperti itu. posisi Indonesia kayak gimana Pak Pitan? Posisi sekarang ini sudah, menurut saya sudah sangat terlambat ya. Jadi politik luar negeri Indonesia itu kenapa bebas aktif? Sejarahnya itu karena pada tanggal 2 September 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta pidato di Yogyakarta waktu itu berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Waktu itu dua karang itu adalah Blok Timur dan Blok Barat. Sehingga kita harus jalan di tengah-tengah tidak menyentuh karang-karang itu. Itu yang disebut politik bebas aktif. Tapi bebas aktif itu kan konsep politik tahun 1948 tidak cocok untuk zaman sekarang. Sekarang kita tidak bisa hanya bebas aktif. Kenapa? Karena karangnya bukan dua, bukan blok timur, blok. Sekarang kan multipolar dunia ini. Begitu. Terjadi pengelompokan regional di mana-mana. Terlalu banyak karang. Jadi kalau hanya dengan bebas aktif, tidak bisa kita ketinggalan. Kita perlu merevisi posisi politik luar negeri kita itu. Bebas aktif ditambah dengan asertif dan proaktif.
Asertif artinya apa? Tunjukkan di mana kita bisa, di mana kemampuan kita, supaya negara-negara lain datang, membuat negara-negara lain datang membutuhkan kita, kan begitu. Jangan kita yang pergi mengekor kepada negara-negara lain. Yang kedua adalah proaktif. Proaktif itu artinya jangan tunggu sampai selama ini kan kita reaksi, reaksi, reaksi. Hmm. Setelah terjadi peristiwa kita reaksi, jadi mengekor gitu. Nggak bisa begitu zaman sekarang ini. Kita harus proaktif melihat di mana peluang ekonomi kita ambil, melihat di mana potensi konflik kita redakan sebelum meledak, kan harusnya begitu. Hmm. Jadi politik luar Indonesia tidak bebas aktif itu konsep 1948 tidak bisa di dalam dunia yang sekarang. Kita perlu bebas aktif tetap sebagai dasar, tapi kita perlu asertif, kita perlu proaktif. Jadi proaktif itu bukan saja secara ekonomi, tapi secara pertahanan juga. Kita membaca peta dunia dan lihat ya, ini bakal terjadi potensi konflik. Masuk ke sana dan meredam itu sebelum terjadi potensi konflik. Seperti itu. Nah itu ke depan harus seperti itu jalannya politik luar negeri kita. Seperti itu. Oke, baik Pak Witan, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita tadi dapat insight yang luar biasa banget ya. Maksudnya mulai dari sejarahnya seperti apa, kemudian yang paling penting juga bagaimana sih seharusnya sikap negara kita Indonesia gitu menghadapi perang yang saat ini tengah terjadi. Harus tidak hanya bebas aktif, harus asertif dan proaktif, tidak Proaktif, hanya secara betul. ekonomi, tetapi juga pertahanan ya Pak. Ini juga menjadi mungkin PR tersendiri ya untuk pemerintahan di Indonesia